Di 2021 Dell launch monitor gaming panel TN. Hah? Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021. Saat kita tahu 360Hz dimulai dengan monitor panel IPS, kita udah bisa baca tren monitor gaming ke depannya bukan panel TN lagi. Dan teknologi IPS juga udah di-push sedemikian rupa sampai ada line up Face IPS yang udah kita lihat di 360Hz dan juga Xiaomi 24,5 inch 144Hz yang motion blurnya kalau udah bisa sedikit banget, walaupun nggak perfect kayak TN, tapi tetap aja udah cukup untuk kompetitif. Jadi panel TN makin hari akan makin mahal untuk diproduksi karena demand-nya udah ditarik semua sama IPS. Tapi bukan berarti nggak ada yang butuh sih. Karena kompetitif gamer gue yakin masih banyak yang nggak bisa lepas dari keindahan motion blur TN. Pergerakan cepet tuh ya, clear banget kalau di TN. Kode monitor ini lengkapnya Dell S2421HGF. Dari kode kalian harusnya udah tahu ini adeknya monitor yang udah kita review sebelumnya di S2721HGF. Di sana panel VA curve. Awal-awal gue belum baca spek ya, sebelum gue review itu gue pikir karena ini Dell satu series nih, 24 inch apa jangan-jangan ini VA curve juga. Pas gue buka flat. Oh flat, gue pikir pasti IPS nih, paling IPS nih. Tapi kok gue geser-geser kepala, warnanya shifting. Ini panel TN masih. Pas gue cek bener aja, untuk 144Hz dipatok dengan harga hampir 3 juta dengan panel TN. Yakin Dell bisa laku. Di tengah peperangan, apalagi dia di tengah peperangan IPS yang udah super ketat lagi di kelas ini. Dari matematika gue sih udah sulit ya, hitungannya udah nggak masuk. Dari segi body sama persis sama kakaknya, dari desain itu kayak piramida yang kepalanya dipotong, banyak bentukan garis-garis sekaligus jadi lubang pembuangan panas di bagian desain ini. Dan tempat buat pasangin kakinya, jadi kakinya itu nutupin face 100x100 mm. Di atas juga ada lagi lubang pembuangan panas yang dibuka sepanjang monitornya. Kaki dan stand-nya itu kualitasnya lumayan padat, bisa kita rasain besinya pas kita pegang dan angkat juga berat. Dan ada aksen gamingnya Dell. Portnya juga udah ngadep ke bawah. Port power 2 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2, dan 3,5 mm audio out. Gua ngerti Dell HDMI 1.4 udah bisa support 144Hz di sini, tapi lu cuma kasih gua HDMI. Terkesan agak pelit di harganya yang nggak murah. Kelengkapan lainnya manual box. Yep. Dan kabel power. That's it. Secara body itu cukup tebal untuk standar monitor gaming segmen ini. Kalau kita ukur sekitar 1,8 cm, tengahnya tuh 2,5 cm kira-kira. Yang bikin gua nggak suka sih desain stand yang bentukan kayak gini. Jadi gampang jatuhin ke kiri kanannya, tapi ke arah depan karena dia kayak kasih garis panduan buat jatuhin. Untungnya ini nggak segampang 27 inch ya, karena panel 24 inch ini nggak seberat di 27-nya. Ergonomic stand-nya juga cuma bisa head adjustment dan tilt aja dengan kualitas yang kokoh pas kita mainin. Bezel-nya di sini sih cakep, pasti kalian juga kelihatan di kamera, tipis banget. Di sini kalau gue ukur itu 0,5 cm preset bezel-nya. Itu pun gue udah ukur berikut chassis depan yang plastik ini. Dan spek lengkapnya di website resmi Dell, 24 inch Full HD resolution TN panel flat. Brightness diklaim 350 nits dengan kontras 1000:1, support AMD FreeSync dan pastinya support juga G-Sync compatible, tapi kalian harus pakai DisplayPort. Yang gue kasihan sih FreeSync sih ya. Selalu dianaktirikan, yang ditempel di sini Nvidia G-Sync. Respon time-nya 1 millisecond GTG yang kalau kita tes pakai UFO tentunya ini panel yang paling bagus untuk kompetitif. Motion blur-nya udah susah banget kelihatannya, gambar sangat clear dan memang ini sisi yang paling unggul di panel TN. Nggak ada klaim color gamut yang nggak penting juga ada di monitor TN kayak gini.
Dan kalau gue cek di display specification, panel bit depth-nya standar di 6 bits plus FRC. Kita tes pakai data color SpiderX, color gamut 99% sRGB, 78% Adobe RGB, 81% DCI-P3, dan 75% NTSC. Dengan brightness maksimum tinggi banget, bahkan bisa melebihi yang diklaim di 398,8 nits dengan kontras 880/1 dan white point-nya agak kebiruan di 7900 Kelvin. Color uniformity-nya lumayan rapi, cuma ada satu titik aja yang off banget di atas 2 delta E yang jadi maksimumnya di monitor ini di 3,9 delta E. Kerapihan brightness-nya di 9 titik pengetesan juga lumayan oke, cuma 2 titik yang lebih 10% dengan maksimum 12%. Next, color akurasi yang nggak penting sebenarnya untuk tahu hasilnya, karena shifting warna TN yang tinggi ketika lu lihat nggak dari tengah, hasilnya ini nggak akan berguna banget di keseharian. Setelah dikalibrasi, hasilnya tambah rapi dan ini hasilnya. Overall rating yang dikasih ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,5 poin. Jangan terkecoh untuk gamut dan color akurasi yang dikasih nilai bagus karena SpiderX cuma bisa baca warna dari satu angle, perfect dari depan. Nggak ada faktor shifting yang terjadi di TN. Jadi kualitas warnanya ini dia bisa kasih hasil yang bagus. Jadi saran gua kalau lu pakai panel TN, perfect aja dari depan, jangan kiri kanan berubah pasti warnanya. Tapi untuk ngedit tetap lah ya, lu mesti pilih panel IPS mendingan. Oke guys, pengetesan bleeding seperti biasa. Ini panel TN dan kalian bisa lihat di sini sih nggak ada tanda-tanda bleeding sama sekali. Cuma ada sedikit refleksi kayak jadi abu-abu gitu. Nanti gue coba sekarang untuk height adjustment dan tilt buat kalian lihat. Secara panel sih rapi ya, tapi ini nggak menjamin panel yang kalian dapetin pasti nggak bleeding atau pasti bleeding. Bersyukurlah kalau kalian dapat monitor yang nggak bleeding, kayak udah menang undian. Ya, itu pengetesan kita. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 2,8 juta dengan garansi 3 tahun full Dell. Saingannya di pasaran khusus 24 inch TN, ada Acer KG241QS di 2,4 juta, ViewSonic VX 2458P di 2350, LG 24GL600 di 2,3 juta. Udah turun harga ternyata LG. Untuk LG 24GL600 dan Acer yang tadi gue udah sebutin, gue lupa sih kode yang itu bukan, tapi gue ingetnya Acer di kelas ini TN-nya itu di bawah kualitas Dell yang di sini. Di sana viewing angle-nya agak parah, dimana lu shifting sedikit warnanya bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Kalau ViewSonic gue udah agak lupa. Tapi yang penting Dell di sini panel TN-nya udah kualitas yang tinggi. Buat sayangan lengkapnya secara keseluruhan kalian bisa cek di GTX Top 10 144Hz IPS di bawah 3 juta plus Asus VG249Q dan ViewSonic XG2405 yang udah dibanting jadi 2,9 juta dengan garansi 3 tahun. Secara harga dan fitur, Dell ini bisa dibilang 144Hz TN 24 inch termurah dengan ergonomic stand, tilt, dan head adjustment tadi. Karena LG, Acer, dan ViewSonic cuma bisa tilt doang. Tapi yang harus ditekankan gitu ya. Secara garis besar udah ada IPS yang mendominasi di segmen ini. Apalagi ada posisi yang sangat-sangat strategis di AOC 24G2 2,8 juta dengan motion blur yang rendah tapi garansi 1 tahun, dan Asus VG249Q di 2,9 juta yang kasih full ergonomic stand plus speaker dan garansi 3 tahun full pula. ViewSonic juga sih, tapi gue lebih suka Asus. Dengan dua monitor itu aja nih, posisi Dell udah sangat-sangat gak jelas. Belum kita bandingin sama harga IPS yang dibawa Dell ini. Dan untuk sekarang, Dell ini kita cuekin aja karena dari segala sisi udah gak jelas banget. 144Hz untuk standar VGA zaman sekarang udah terlalu gampang dicapai ya untuk kompetitif. Tanpa ngomongin faktor VGA lagi gue atau enggak. Karena orang yang fokusnya kompetitif pasti akan langsung ngelirik 240Hz antara TN atau IPS. Juga semenjak 360Hz keluar, segmen 240Hz itu pada turun harga. Orang yang ngelirik 144Hz, gue yakin lebih cocok di IPS. Selain gaming bisa kompetitif, buat kerja dan nonton juga jauh lebih enak di IPS dibanding TN. Itu review kita untuk Dell yang gak jelas posisinya karena TN 2021. Sorry Dell, lu nggak bisa macem-macem di segmen ini. Gue Alvin dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap